Nah, DC-DC-nya mulai keluar kondar, mulai tidak menaati peraturan, dan ada juga beberapa pinjol yang saya dapatkan informasinya belum menurunkan bunga yang sudah disepakati per 1 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ada lagi satu pinjol yang mengundurkan diri. Wow, awal tahun ini kita mulai banyak menerima berita-berita yang menguatkan mental kita. Banyak sekali pinjol-pinjol yang bangkrut, mengundurkan diri. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus temenin saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum mengawali berita, kita lihat dulu berita yang satu ini, yaitu ada seorang pria yang melakukan bunuh diri di Semarang akibat dari teror pinjol. Jatuh lagi ya, di antara berita-berita baik, kita terima lagi berita-berita dari nasabah-nasabah, dari teman-teman kita yang masih juga ketakutan diteror sama pinjol. Ya, buat teman-teman semuanya yang sekarang masih galbay atau pemula-pemula galbay di akhir tahun 2023 menjelang tahun 2024 ataupun sudah galbay sampai sekarang, lanjutkan teman-teman. Karena rata-rata yang bunuh diri yang seperti itu adalah mereka-mereka yang menutupin dirinya, yang tidak mau terbuka bahwa dia mendapatkan teror dari pinjol ini, tidak mau mencari informasi seluas-luasnya, tidak mau bergabung ataupun tidak mau saling bertanya satu dengan yang lain. Ayo teman-teman, kita sudah berani minjol, kita sudah berani galbay, berarti kita sudah harus berani membuka diri, memperbanyak teman, memperbanyak informasi. Ya, jadi kita tidak akan pernah sendirian. Ingat ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, harap perhatikan, apapun yang terjadi di dunia perpinjolan itu, semua yang bunuh diri rata-rata orang-orang yang menutup dirinya dari dunia luas. Orang-orang yang mungkin tidak terbiasa bergaul ataupun tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Nah, orang-orang yang seperti ini kita harus dampingin, kita harus kasih semangat terus-menerus, dan kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa selama ini orang yang galbay tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang dipidana, tidak ada yang rumahnya diobrak-abrik, ataupun tidak ada hal-hal yang mengerikan seperti yang kita pikirkan. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk pinjol yang memang sudah tidak bisa diakses lagi. Sudah kemarin itu dijatuhkan sanksi sama OJK dan sekarang sudah tidak ingin melanjutkan lagi usahanya di dunia perpinjolan. Nah, akhirnya mereka tahu ya kekuatan netizen Indonesia teman-teman ya. Karena apa ya, kita lihat sendiri aja lah, pinjol-pinjol dari tahun ke tahun ya seperti itu terus. Dan sekarang ini saya lihat di tahun 2023 lah kayaknya ya, mulai gempar, mulai banyak orang yang mulai berani, saya mau galbay. Mulai banyak orang yang berani menggaungkan, saya kalau nggak galbay tidak akan pernah keluar dari namanya pinjol. Nah, itu yang saya sukai teman-teman ya. Mulai sekarang ya, saya akan update buat kalian terus-terusan. Jadi kalian ikutin terus channel saya, biar nantinya kalian tetap kuat mental dan merasa bahwa pinjol ini tidak akan lama di Indonesia ya. Oke, pinjol yang dimaksud ini adalah pinjol Finmas ya, ini dia beritanya. Jadi Finmas ini sudah tidak bisa diakses beberapa hari yang lalu ya, mulai awal tahun 2024. Informasinya Finmas ini sudah diberikan sanksi sama OJK, yaitu pembatasan untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, hal ini juga sama dengan Aku Laku ya. Aku Laku paylater ya teman-teman ya, sudah dibatasin usahanya untuk tidak bisa lagi gestun ataupun tidak bisa lagi untuk memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabahnya. Tetapi untuk melakukan pembayaran seperti pembayaran listrik atau segala macam itu bisa melalui Aku Laku yang lain, produk yang lain. Tetapi kalau Aku Laku payletternya sudah benar-benar dibekukan, alias sudah tidak lagi menyalurkan pinjaman kepada nasabahnya gitu ya. Nah, Finmas ini termasuk salah satunya yang dibekukan sama OJK juga. Nah, dalam masa sanksi ini ternyata Finmas mungkin berpikir-pikir ulang lagi, daripada juga akan menemukan kredit-kredit macet di kedepannya, karena di tahun 2023 sudah banyak sekali kredit macet yang belum bisa diatasi. Kalaupun mereka mau melanjutkannya lagi, pasti mereka akan menanggung resiko lebih besar lagi. Akhirnya OJK mengatakan bahwa
Finmas sendiri sudah tidak ingin melanjutkan usahanya lagi di dunia perpinjolan. Nah, itu informasi ya teman-teman ya. Dan ada juga lagi yang mengatakan bahwa Finmas ini sedang mencari pengganti kepemilikan yang baru gitu ya. Mungkin nanti akan digade-gade lah siapa yang mau gitu ya teman-teman ya. Kalau yang mau silakan, kalau yang enggak berarti benar-benar ditutup seperti jembatan emas. Nah, saya malah berpikir ini Finmas ini jangan-jangan salah satu pinjol yang mengembalikan izinnya kepada OJK. Kan ada dua ya di tahun 2023 sudah pernah saya informasikan. Nah, satunya jembatan emas, jangan-jangan juga ini yang kedua adalah Finmas ya. Nah, kita akan telusuri lagi teman-teman. Untuk Finmas ini sendiri ternyata itu adalah kerjasama antara perusahaan dari Hong Kong dan perusahaan Sinarmas yang ada di Indonesia ya. Jadi menurut OJK ini Sinarmas ini konglomerat terkuat lah ya di Indonesia ya, salah satunya ya. Dan ternyata juga Sinarmas ini juga menaungi dari Dana Mas dan juga Pinjaman Go. Salah satu saham terbesar di Pinjaman Go itu adalah Sinarmas. Ya, jadi buat teman-teman semua ya, bisa dilihat ya, sekalipun pemiliknya adalah konglomerat teratas ataupun orang-orang terkaya dan terkuat yang ada di Indonesia, kalau memang usahanya macet dan tidak adanya perkembangan, ujung-ujung mereka juga akan menutup usahanya yang terjadi pada Finmas, jembatan emas. Dan yang sekarang lagi sudah pernah saya katakan ya, sebelum vlog ini, yaitu Investri ya, yang sekarang ini udah mulai macetnya nggak ketulungan lagi ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semua jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena apa? Yang namanya pinjol, kalau benar-benar kita kuat galbay, kita satukan tekad kita, saya mau keluar benar-benar dari namanya perpinjolan ini, insya Allah pinjol itu juga gak akan lama di Indonesia. Karena apa? Tahu sendirilah masyarakat Indonesia ekonominya seperti apa. Rata-rata yang pakai pinjol ini sendiri adalah ibu rumah tangga dengan ekonomi yang mungkin terbatas, dan juga orang-orang yang menggunakan pinjol untuk usaha demi membantu perekonomian keluarganya. Kalau memang tidak adanya perputaran ekonomi yang tinggi dan bunga dari para pinjol-pinjol juga yang tinggi, lama-lama mereka semua memutuskan untuk galbay. Tidak adanya regulasi yang memihak kepada para nasabahnya. Itulah yang membuat salah satu faktor kita untuk galbay. Ditambah lagi teror yang luar biasa. Nah, di vlog sebelumnya sudah saya informasikan ya, beberapa pinjol-pinjol yang baru aja di awal tahun, belum lagi 1 bulan, belum lagi 90 hari, terornya sudah luar biasa. Kalian bisa cek di vlog saya sebelum ini ya teman-teman ya. Di sana saya jabarkan bahwa banyak sekali pinjol-pinjol yang mulai melanggar peraturan dari OJK yang sudah disepakati, surat edaran OJK yang sudah dikeluarkan. Nah, DC-DC-nya mulai keluar kondar, mulai tidak menaati peraturan, dan ada juga beberapa pinjol yang saya dapatkan informasinya belum menurunkan bunga yang sudah disepakati per 1 Januari ya. Ada juga yang memang sudah menurunkan, alhamdulillah mengatakan, "Mbak ternyata udah turun, Mbak, cuman sekian persen." Nah, ada juga yang masih mengeluh sampai sekarang, "Mbak kok nggak turun-turun bunganya ini, Mbak kok masih seperti ini juga." Nah, saya akan update lagi, saya akan cari tahu sebanyak-banyaknya mana saja pinjol-pinjol yang sampai sekarang belum menurunkan bunganya sesuai dengan peraturan OJK. Walaupun kita tahu ya, kata OJK bertahap turunnya, tetapi semua pinjol legal sudah diwajibkan untuk menurunkan bunganya per 1 Januari. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih bingung manakah pinjol legal dan mana pinjol ilegal, nanti bisa kalian lihat jika bunganya terlampau besar pada saat kalian mau melakukan pembayaran, sudah bisa dipastikan bahwa pinjol itu tergolong pinjol ilegal. Kalau sudah pinjol ilegal, jangan dibayarkan karena sudah disepakati nih bunga untuk pinjol 1 Januari. Nah, kita akan lihat bagaimana tahap-tahap penurunannya, bagaimana yang akan berlaku, bagaimana yang akan terjadi. Nah, kita akan terus update terus untuk kalian. Jadi buat kalian semuanya jangan pernah mengambil tindakan terlalu terburu-buru, karena apa? Yang namanya pinjol tidak semengerikan yang kalian pikirkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tetap semangat, tetap kuat mental. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini banyak sekali pinjol-pinjol yang mengundurkan diri, karena banyak sekali pinjol-pinjol yang belum menyetorkan modal usahanya kepada OJK. Kita akan lihat action dari OJK. Oke, itu saja akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.